Selamat pagi kepada Bapak investor yang terhormat beserta para anggotanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama sekali, izinkan kami memperkenalkan perusahaan kami kepada Bapak dan hadirin sekalian. Kami dari CV Luisa, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan produksi barang. Kemudian, izinkan kami memperkenalkan salah satu produk terbaru dari perusahaan kami, yaitu yang kami namakan dengan Megan ataupun singkatan dari Multifunction Electronic Guardian Against Nightmare. Kemudian, Megan ini adalah sebuah alat proteksi berisi cairan merica ataupun cairan bubuk dari cabai yang kemudian disertai dengan fitur-fitur lain yang menarik. Adapun alasan perusahaan kami akhirnya untuk memutuskan untuk memproduksi produk ini adalah karena kami melihat pada masa ini masyarakat sekarang banyak melakukan mobilisasi. Jadi, kami juga telah melihat bahwasannya salah satu tantangan mobilisasi masa ini adalah tingginya tingkat kriminalitas terkhusus yang menyerang kelompok rentan seperti wanita. Kemudian perusahaan kami melihat bahwasannya ketersediaan proteksi diri untuk meminimalisir kriminalitas tersebut masih kurang. Kemudian alat seperti paper spray ataupun silet masih sangat terbatas pada fungsinya, dan juga alat yang fungsi dengan lebih baik juga belum banyak dipasarkan di Indonesia. Maka dari hal tersebut, pada akhirnya kami melihat bahwasannya hal tersebut sebagai peluang bisnis bagi kami, yang mana bukan hanya untuk semata-mata untuk mendapatkan keuntungan, namun juga perusahaan kami berusaha membantu para kelompok yang rentan terhadap kriminalitas tersebut di masa mobilisasi yang padat ini. Selanjutnya, di sini kami akan memperkenalkan susunan tim manajemen pada perusahaan kami. Di sini ada Ibu Luciana sebagai manajer umum, di mana Ibu Luciana sendiri bertanggung jawab atas seluruh kinerja perusahaan secara keseluruhan pada bagian ataupun seluruh fungsional pada CV Luisa. Kemudian di sini ada saya sendiri. Saya bertugas sebagai Kepala Divisi Administrasi dan Distribusi, yang mana saya akan bertanggung jawab dalam hal seluruh administrasi dan distribusi dari setiap produk yang akan kami luncurkan ke market-market. Kemudian di sini ada Ibu Tasa Tantiana, beliau sebagai Kepala Divisi Pemasaran dan Pengiklanan, di mana ia bertanggung jawab dalam hal seluruh pemasaran dan pengiklanan dari produk Megan ini dan produk-produk lainnya yang akan perusahaan kami luncurkan di market-market. Kemudian selanjutnya di sini ada Ibu Tessa Sagitas, beliau sebagai Kepala Divisi Produksi, Riset dan Pengembangan. Dalam visi CV Luisa, Ibu Tessa bertanggung jawab dalam hal pengawasan produksi dan riset serta pengembangan produk dari perusahaan kami. Dan yang terakhir di sini ada Ibu Eka Maria sebagai Kepala Divisi Keuangan, yang mana Ibu Eka akan bertanggung jawab di seluruh bagian keuangan dari CV Luisa ini. Sebagai bentuk kepedulian terhadap problematika yang ada, Luisa hadir untuk memberikan solusi melalui produk yang kami beri nama dengan Megan atau Multifunction Electronic Guardian Against Nightmare. Megan merupakan sebuah alat perlindungan diri yang berbeda dengan alat perlindungan diri konvensional yang beredar di pasaran. Apabila biasanya Anda dapat menemui pepper spray, stun gun, ataupun silet yang dijual secara terpisah, maka produk kami berupaya untuk menggabungkan seluruh fitur tersebut ke dalam satu alat yang difungsikan secara elektrik. Megan memiliki beberapa fitur seperti silet tipis, stun gun dengan daya 12.000 volt, dan juga pepper spray dengan radius penyemprotan sejauh 2 meter. Seluruh fitur ini dapat difungsikan dengan menekan tombol sesuai dengan fungsi yang Anda ingin gunakan. Dan setiap tombol apapun yang ditekan akan mengeluarkan bunyi yang sangat nyaring dengan radius pendengaran sejauh 500 meter. Bunyi alarm yang sangat nyaring ini akan membantu setiap konsumen kami untuk mendapat perhatian massa untuk mendapatkan pertolongan dengan lebih cepat. Seperti yang Anda lihat pada layar, produk kami memiliki desain yang sangat minimalis dan juga sangat menarik. Dengan panjang hanya sekitar 10 cm dan juga lebar 7 cm dan luas 70 cm, produk kami hanya seukuran sebuah cermin saku dan juga sebuah hand sanitizer. Hal ini tentunya memudahkan konsumen
untuk membawa produk kami kemana-mana. Selain itu, desain yang sangat menarik, penuh warna, ditambah dengan beberapa tambahan aksesoris, bahkan memiliki satu fitur untuk digantungkan sebagai gantungan kunci, akan membuat produk kami lebih tersamarkan sebagai sebuah alat perlindungan diri. Kita akan masuk pada bagian value proposition atau apa yang dapat kami tawarkan kepada konsumen dan tentunya kepada Anda sebagai investor untuk lebih menanamkan modal di dalam produk kami. Kami menawarkan 4 keunggulan dari produk Megane ini. Yang pertama, Luisa sangat menyadari bahwa setiap konsumen menginginkan keuntungan yang maksimal, efisiensi tinggi dari setiap uang yang mereka keluarkan. Untuk itulah, dibanding dengan membeli alat perlindungan diri konvensional secara terpisah dengan kalkulasi harga yang lebih mahal serta tidak lebih efisien, kami menggabungkan seluruh fitur tersebut ke dalam satu alat. Hanya dengan membeli Megane, Anda sudah mendapatkan 3 jenis fitur perlindungan diri, ditambah dengan bunyi alarm yang dapat membantu Anda. Yang kedua, Luisa sangat menyadari bahwa kami bergerak di tengah kemajuan teknologi. Untuk itu, perusahaan kami mengadaptasi bentuk perlindungan diri yang dapat difungsikan dengan elektrik, di mana Anda juga dapat mengisi ulang alat ini dengan menggunakan USB charge. Hanya dengan menggunakan kabel telepon seluler Anda, maka Megane sudah siap untuk kembali difungsikan dengan pengisian daya sebanyak 8 jam. Yang ketiga, kami memiliki desain yang sangat menarik. Desain dari Luisa yang sangat minimalis dan juga sangat berwarna akan mengelabui penyerang terhadap senjata yang dibawa oleh setiap konsumen kami. Desain ini juga kami sesuaikan dengan prioritas pertama segmentasi pasar kami, yakni adalah perempuan. Desain menarik akan sangat fit dengan perempuan yang selalu ingin tampil fashionable. Yang keempat, selain itu, produk kami akan mudah untuk dibawa kemana-mana. Sesuai dengan tujuannya sebagai alat perlindungan diri yang harus siap untuk menjadi tameng konsumennya dalam keadaan apapun, maka produk kami bahkan tidak memerlukan tas untuk dibawa oleh si konsumen. Mereka dapat memasukkan alat ini ke dalam saku pakaian mereka sehingga sangat mudah untuk dibawa kemanapun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan market segmentation dari produk kami. Luisa menyadari bahwa kami perlu untuk menyasarkan beberapa golongan khusus terhadap produk kami. Maka kami memiliki 5 segmentasi pasar. Yang pertama adalah remaja perempuan dan juga wanita dewasa. Kami sangat menyadari bahwa kriminalitas lebih rentan terjadi terhadap perempuan sebagai aktor yang dianggap memiliki potensi yang lebih lemah untuk melakukan pertahanan diri. Untuk itulah, kami mengkhususkan produk ini kepada perempuan agar dapat dijadikan sebagai senjata pertolongan pertama. Dan yang kedua adalah orang dengan mobilitas tinggi. Kami menyadari bahwa kriminalitas dapat terjadi di mana saja, baik itu di jalanan maupun di tempat umum. Maka produk kami akan sangat fit dengan orang mobilitas tinggi karena dapat dibawa kemana-mana dan dapat menjadi alat pencegahan dan penurunan resiko dari tindak kriminalitas. Dan yang ketiga adalah pekerja lembur. Kami sangat menyadari berdasarkan hasil riset yang kami temukan, kriminalitas tentunya lebih berpotensi terjadi pada jam-jam rawan di mana tidak banyak penduduk yang berkeliaran, seperti tengah malam ataupun pada dini hari. Maka alat kami akan sangat fit dengan pekerja lembur yang sering pulang pada jam-jam rawan tersebut, untuk mengurangi resiko dari tindak kriminalitas yang mungkin terjadi. Luisa juga menghadirkan produk ini sebagai keprihatinan kami terhadap banyaknya pekerja lembur yang menjadi korban, bahkan beberapa di antaranya meninggal dunia akibat tindak kriminalitas yang tidak dapat diantisipasi. Dan yang keempat adalah penduduk di atas usia 12 tahun. Kami menyadari bahwa beberapa fitur dari alat kami masih sangat berbahaya untuk digunakan oleh anak-anak. Untuk itulah produk kami disarankan untuk pengguna di atas 12 tahun. Hal ini juga akan dicantumkan pada pengemasan produk sehingga akan lebih bijaksana pada setiap konsumen
untuk menggunakannya. Dan yang terakhir adalah warga negara Indonesia. Hal ini berdasarkan pada riset kami di mana belum ada penjual atau produsen di Indonesia yang menawarkan alat seperti Megan. Selain itu, alat ini akan cukup fit dengan tingkat kriminalitas di Indonesia yang masih sangat tinggi. Untuk itulah, market segmentasi terakhir kami adalah penduduk Indonesia. Ya, selanjutnya adalah channel dari produk ini. Pertama, kami berencana menggunakan Shopee sebagai marketplace guna memasarkan produk ini. Mengapa Shopee? Sebab berdasarkan dari hasil riset kami, bahwasannya saat ini hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan Shopee sebagai aplikasi untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Hal ini didukung pula oleh data dari Ipsos Indonesia, sebuah perusahaan riset pasar dan konsultasi multinasional, bahwa Shopee menjadi best super app di Indonesia untuk sektor wilayah Southeast Asia pada tahun 2022. Shopee juga menyuguhi beragam fitur untuk para penggunanya seperti gratis ongkir, voucher cashback, Shopee Coin, Shopee Pay Later, dan sistem cash on delivery. Shopee juga menawarkan jaminan garansi untuk barang-barang elektronik. Saya yakin fitur-fitur tersebut mampu menarik banyak calon pembeli, dan maka dari itulah kita memilih Shopee sebagai marketplace-nya. Kemudian kepada para calon pembeli yang masih nyaman melakukan transaksi online secara manual di luar marketplace juga turut difasilitasi. Hal ini akan sejalan dengan pengaplikasian media sosial yang digunakan untuk mempromosikan produk ini. Yang pertama adalah Instagram sebagai top 3 media sosial dengan pengguna terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data dari Global Web Index 2021, Instagram akan dimanfaatkan sebagai penyebar luas informasi produk yang dijual melalui penataan akun Instagram sebagai katalog online. Pada Instagram juga akan menyertakan kontak kami sehingga pembeli yang ingin membeli secara manual tetap terfasilitasi. Media sosial kedua yang akan digunakan adalah TikTok. Sebagai aplikasi dengan 191,4 juta pengguna Indonesia pada tahun 2022 ini, TikTok memang amat sangat digandrungi. Sebab aplikasi audio visual ini menyajikan konten TikTok secara singkat, padat, jelas, dan kreatif. Tren-tren yang beredar pun juga mampu dan mudah untuk diadaptasi untuk pemasaran produk. TikTok juga mendukung kerjasama dengan e-commerce sehingga konten yang diposting dapat langsung menyertakan link produk yang kami jual melalui marketplace. Sekali lagi, ini menjadi kelebihan yang sangat menguntungkan untuk menyukseskan penjualan produk. Adapun jasa pengiriman yang akan kami gunakan terkhusus pemesanan secara manual, kami mempercayakan J&T Express sebagai partner ekspedisi barang. Sebagai salah satu jasa pengiriman teratas di Indonesia, meskipun baru terbentuk pada tahun 2015, J&T Express memiliki keunggulan dalam ketepatan waktu pengantaran karena disokong oleh sistem kerjanya yang beroperasi setiap hari dengan pelayanan hotline selama 24 jam penuh. Selain itu, J&T Express dilengkapi dengan fitur tracking dan informasi kontak kurir yang dapat dihubungi pembeli melalui aplikasi J&T Express yang tersedia di Play Store, App Store, dan website. Sementara itu, pihak ekspedisi melalui pemesanan Shopee akan mengikuti jasa pengiriman yang sudah terafiliate dengan Shopee dan tentunya juga trusted, yang mana salah satunya adalah J&T Express itu sendiri. Selanjutnya, kami menjamin bahwa produk yang kami ciptakan memiliki keunggulan dibandingkan produk lainnya. Saat ini belum ada produsen dengan produk serupa di Indonesia. Sejauh analisis yang telah kami lakukan, produk safety tool yang ada di Indonesia merupakan barang impor yang diproduksi secara massal dan dijual secara terpisah. Sementara itu, produk kami bersifat multifungsi dan lebih advance. Megan, Multifunction Electronic Guardian Against Nightmare, adalah produk safety tool yang kami ciptakan menawarkan satu benda dengan 3 fungsi sekaligus. Produk sengaja didesain pocketable sehingga mudah dibawa kemana-mana, pas di genggaman tangan, dan bisa dimasukkan ke kantong. Produk ini juga tahan lama karena dapat di-charge dan diisi ulang isinya. Dibandingkan dengan produk safety tool yang beredar di Indonesia, kebanyakan hanya berupa safety tool mini yang dirangkap seolah gantungan kunci. Lebih lagi, harganya juga dipatok dengan harga yang cukup mahal, sedangkan produk yang kami tawarkan memiliki harga yang lebih murah berserta fitur yang lebih lengkap dan lebih unggul, sehingga menjadi pilihan yang tepat bagi para pembeli. Halo, perkenalkan nama saya Kak Maria Sibuan. Di sini saya akan menjelaskan terkait struktur biaya, yakni meliputi biaya pengeluaran dan juga pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan dalam memproduksi produk Megan. Nah, di sini secara garis besar biaya yang dikeluarkan itu dibagi atas 2, yakni biaya tetap dan juga biaya variabel. Saya akan mulai membahas dari biaya tetap terlebih dahulu. Biaya tetap ini adalah biaya yang tidak berubah jumlahnya dan tetap akan dibayarkan meskipun terdapat perubahan dalam
misalnya kualitas produksi ataupun kuantitas barang yang diproduksi. Nah, di sini saya sudah merangkum setidaknya ada tiga biaya tetap yang harus dikeluarkan, yakni meliputi sewa gedung produksi dan juga gudang, kemudian biaya listrik dan biaya air yang per bulannya akan dibayarkan sebanyak Rp9.200.600. Kemudian kita beralih ke biaya variabel, yakni biaya yang akan berubah-ubah seiring dengan misalnya tergantung pada besar kecilnya suatu produk yang diproduksi ataupun banyak sedikitnya produk yang kita produksi dan juga tergantung dari kualitas produknya. Di sini saya sudah merangkum juga setidaknya ada 3 biaya variabel, yakni biaya bahan baku, kemudian upah tenaga kerja, dan juga biaya pemasaran yang jika kita memproduksi sebanyak 200 buah produk ini per bulannya, maka dibutuhkan biaya sebesar Rp19.505.300. Kemudian ketika ditotalkan biaya tetap dengan biaya variabel, maka satu bulan itu kita membutuhkan Rp28.057.900. Lalu bagaimana dengan profit yang akan diterima oleh perusahaan? Profit yang diterima oleh perusahaan sudah ditentukan per satu produk adalah sebesar 10%. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara menghitung keuntungan dan juga harga yang ditetapkan oleh perusahaan per satu produknya. Jadi di sini kita harus menambahkan biaya tetap dan juga biaya variabel per total produksi, kemudian nanti dikalikan dengan profit margin yang sudah ditentukan tadi di 10%. Nah, ketika sudah dikalkulasikan, maka didapatkan harga per satu produk itu adalah sebesar Rp143.000 dan profitnya per satu produk itu adalah Rp14.300. Jika perusahaan konsisten untuk memproduksi 200 paket atau 200 produk per bulannya, maka dalam 1 tahun bisa diproduksi sebanyak 2.400 produk Megan, dan sehingga dibutuhkan total modalnya itu adalah sebanyak Rp342.094.800 dan dengan keuntungan sebesar Rp34.320.000. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya sebelumnya mengenai produk kami, maka di sini kami mengajukan dana kepada para investor sebanyak 250 juta. Dana tersebut tentunya sudah kami pertimbangkan dengan sangat matang dan nantinya akan dialokasikan ke dalam 3 bentuk poin utama. Yang pertama adalah dalam hal promosi daripada produk itu sendiri, di mana apabila investor memberikan dana sesuai dengan yang kami harapkan, maka kami akan menggunakan tokoh ternama di Indonesia untuk menjadi brand ambassador daripada produk kami. Dengan demikian, kami percaya bahwasanya nantinya akan lebih menggait pasar yang lebih luas. Kemudian yang kedua adalah dalam hal pengembangan produk, di mana apabila investor memberikan dana yang kami harapkan, maka kami akan mengembangkan produk ini terlebih dalam hal liquid yang nantinya akan kerjasama bersama dengan PT-PT kimia yang terkait agar lebih menghasilkan liquid yang lebih berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah dalam hal pengembangan perusahaan, di mana apabila investor memberikan dana sesuai dengan yang kami butuhkan, maka kami akan membuka cabang di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan demikian akan lebih dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan keuntungan bagi perusahaan tentunya. Nah, tidak hanya sampai di situ saja, kami juga akan memberikan manfaat kepada para investor khususnya, di mana kita akan membagi hasil daripada penjualan kami. Kemudian yang kedua, investor juga dapat turut berpartisipasi aktif untuk memberikan saran, masukan, serta kritikannya kepada perusahaan kami agar nantinya dapat lebih menghasilkan produk-produk yang inovatif dan juga kreatif tentunya. Sehingga dengan demikian besar harapan kami para investor mau berinvestasi bersama perusahaan kami. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.